Oki ini kan dikecam sama kelompok Marxis dari Amerika Latin. Kita dianggap pengecut bahwa inilah keberhasilan yang paling mungkin dicapai oleh kelompok umat Islam sekarang. Putin untuk pertama kalinya mulai bicara keras. Nah, Rusia ini kan dulu dianggap kelompok umat Islam itu menyebalin karena sebegitu dinginnya urusan Palestina. Mulailah muncul bahwa pada tanggal 7 Oktober yang membantai sipil Palestina bukan hanya Hamas tapi yang disebut juga tentara Israel. Halo sahabat OMB, obrolan buat kita. Dan kalau kita ngelihat, kalau di Amerika itu kan ada yang satu, apa istilahnya, oligarki besar namanya BlackRock. Nah, BlackRock inilah yang mendapatkan rehabilitasi nanti Ukraina setelah perang selesai. BlackRock ini apa? Minyak kontraktor atau? Kontraktor. Ya? Kontraktor besar di Amerika. Ya. Nah, BlackRock ini salah satu direkturnya adalah CO Aramco Arab Saudi. Jadi kan ada permainan juga meyakinkan orang-orang kaya ini, udahlah katanya. Kita selesaikan ini neokon ini yang bikin kacau ini. Dia yang bikin perang di Ukraina. Kan perang di Ukraina itu kan proposalnya neokon tuh Rusia akan kalah. Ya. Ternyata nggak terbukti. Putin ini jahat, ternyata nggak terbukti. Termasuk juga analisis dia tentang perang Hamas Israel ini. Gitu. Nah, kan dia yang merekomendasikan serbu Iran segala macam. Tapi dia itu sebetulnya nggak dalam juga ilmunya gitu. Bagaimana mau nyerbu Iran? Iran punya hipersonik. Dalam waktu 400 detik Israel bisa hancur. Ya. 400 detik. Nggak sampai 7 menit ya. Nah. Terus juga dia punya rudal presisi. 99,37% presisinya waktu dia menghajar pangkalan Amerika di Irak. Ya. Jadi dia punya presisi. Jarak jangkauannya tuh bisa lebih dari 2000 meter. Ini rekomendasinya nggak ada. Jadi nggak jalan. neokon ini dulu sih neokon bagus-bagus intinya apa istilahnya tuh studi-studinya. Tapi yang sekarang ini udah amburadul gitu. Bayangin aja si Jack Sullivan misalnya. Jack Sullivan itu kan neokon juga. Jack Sullivan itu sebelum perang Hamas itu dia bilang bahwa Timur Tengah ini sangat damai, sangat nyaman, sangat tentram. Tiba-tiba perang Hamas. Artinya kan mereka bodoh sekali. Intelijennya nggak punya, analisisnya salah, segala macam. Nah, jadi sekarang ada kelompok-kelompok orang kaya yang dipengaruhi bahwa udah lalu jangan pakai neokon gitu. Ini yang si Cina tadi ini pengaruh. Salah satunya Jin Jae-ping, si Muhammad bin Salman. Oh nih. Yang orang kaya Aga Khan. Jadi kan kalau kita melihat Islam ini juga nggak mesti kita lihat hanya kayak kaum kita aja. Ada juga Islam yang kaya. Dulu di Arab Saudi ada yang namanya Pangeran Talal bin Walid. Itu yang punya Citibank. Iya. Tapi setelah Raja King Salman ini berkuasa, kan dia di penjara rumah lah. Gitu. Nah, terus juga ada Aga Khan. Akan India nih. Aga Khan itu Pakistan. Shia Ismailiyah. Dulu di Iran. Setelah bentengnya dia ditaklukkan sama Hulagu Khan tahun 1200, dia kan pindah ke India. Dari India terus dia pindah sekarang ke Perancis. Nah, ini kaya yang punya rally Paris Dakar. Oh. Kaya ini. Ini kalau kita lihat Aga Khan and Pangeran Charles itu keluar. Jadi dia ya makannya dengan para elit dunia gitu. Kan kalau elit dunia kita nggak mungkin makan sama elit dunia. Kita elit dunia sama elit dunia dia ngobrolin segala macam. Iya. Nah, ada juga yang namanya misalnya Ahmadiyah Qadian, walaupun kelompok Islam melihat itu bukan Islam, tapi itu kelompok lobi besar juga. Ya. Bahkan Indonesia Merdeka ini kan atas bantuan juga Ahmadiyah. Nah, atas lobby-lobby dia sehingga kelompok roundtable, makanya jadinya konferensi meja bundar, kelompok roundtable Rhodes itu yang memfasilitasi pertemuan meja bundar. Itu lobbynya Ahmadiyah.
Jadi ada juga kelompok-kelompok besar ini gitu kan, yang bukan kelompok cere-cere kayak kita juga. Ada juga itu. Kan bisa aja si bos-bosnya dunia ini, misalnya manggil si Anthony Blinken kan, Menteri Negara, kalau dipanggil pasti beginilah sama orang-orang kaya itu. Ya. Kalau nggak saya biayai ke partai kamu, Partai Demokrat ini. Oh, yang dia punya duit dianya. Saya udah ditelepon sama Aga Khan ini. Mereka marah betul dengan perang di Gaza ini. Akhirnya, jadi ada pertarungan di dunia elit juga gitu ya gitu. Untuk menghabisi neokon. Untuk menghabisi neokon. Karena dia yang merusak nggak ilmiah gitu. Analisisnya itu nggak ilmiah, nggak ngerti dia. Selalu kan yang dia tunjukin ke mereka itu kan yang disebut NIC, National Index Composite. Bahwa Amerika tetap nomor 1. Oh, jadi laporan-laporan itu mereka bikin? Iyalah, Amerika nomor 1 dengan GNP pengeluaran. Termasuk indeks demokrasi gitu-gitu? Itu mereka yang main indeks-indeks itu. Oke. Jadi mereka percaya betul. Tapi kan mulai muncul juga barisan-barisan lain untuk alternatif yang disebut kelompok-kelompok independen. Nah ini mudah-mudahan mengisi di Amerika menggantikan neokon sehingga ada perebutan juga kemerdekaan kedaulatan Amerika sebagai kelompok yang kita hormati juga sejarah Amerika yang memperjuangkan liberalisme ini kan gitu. Tapi bukan neokon ini. Tapi juga kita nggak bisa ngelihat juga bahwa Israel itu bodoh. Walaupun misalnya orang nggak suka sama Benjamin Netanyahu, Netanyahu juga orang yang cerdas. Makanya dia mengundang Elon Musk kan. Itu bukan soal dia mengkampanyekan Twitter ya, bukan. Bahwa tolong lalu kampanyekan. Ini sedang kacau ini peta gitu. Peta orang-orang kaya ini sekarang sedang dilobi. Orang super kaya dunia ini. Gitu. Udahlah. Cina siap bekerja sama dengan kamu. Jadi kan dia bilang, kalau gitu Marxisme ini juga bukan anti kita ya katanya. Dia siap kok membuka pasar untuk kita. Nah, ini kan orang-orang kaya kan melihat pakai itu. Jadi juga Hamas juga harus menunjukkan diri. Misalnya kalau dalam konteks itu cadangan gas dia di Gaza itu jangan dikelola sendirian. Silahkanlah kita kelola bersama-sama. Bahkan dengan British Gas, dengan Total kan gitu. Ini selesai nih. Neokon selesai gitu. Jadi istilahnya kompromi politik karena kita tahu kita nggak mungkin menghajar dulu yang nomor 1-nya ini, gitu. Tapi menghabisin layer 2-nya. Tapi belum kelihatan. Belum. Tergantung kehebatannya si Xi Jinping, Muhammad bin Salman, Aga Khan, gitu. Tergantung itu masih belum pasti. Tapi kalau diplomasi udah selesai, diplomasi udah pasti berhasil. Kaitan dengan satu Oki bang ya, kemudian dengan Liga Arab ini gimana bang mereka ini? Ya kalau Liga Arab sekarang ya udah ngikut kan. Liga Arab ini gini kalau kita ngelihat bagaimana pertemuan Oki ini kan dikecam sama kelompok Marxis dari Amerika Latin. Kita dianggap pengecut. Iya gitu ya. Nah, berlindung di balik istana dengan penuh emas. Gitu. Tapi menurut saya enggak. Menurut saya adalah kecerdasan. Jadi bayangin gini, si namanya Erdogan sama Assad itu kan perang di Syria, saling membenci, bisa datang akur dan duduk bersama. Qatar, Muhammad bin Zayed dengan Muhammad bin Salman itu perang 5 tahun yang lalu. Perang Qatar itu mau perang mau dikepung. Yang akhirnya Turki masuk, akhirnya jadi damai lagi. Jadi Iran sama Arab Saudi bagaimana perangnya? Puluhan tahun. Perang saling menjelekkan. Kan saling menjelekkan, Salafi, Wahsiyah, udahlah sampai ke bawah-bawah kita sekarang. Urusan mazhab ini ya. Bisa kumpul dan berfoto bersama dan ramah. Dan bagaimana disambut dengan gembira. Apa yang bisa kita simpulkan di situ? Jadi itu satu kemenangan bahwa oke lah mereka tidak mengecam, mereka tidak ini kan gitu. Tidak menunjukkan keberanian sebagaimana yang diminta oleh teman-teman kita yang sebetulnya mendukung kita juga, teman-teman Amerika Latin, teman-teman Afrika gitu ya. Bahwa inilah keberhasilan yang paling mungkin dicapai oleh kelompok umat Islam sekarang. Bahwa sekarang rukun gitu. Dan sekarang kan Turki menyiapkan 1.000 armada sipil untuk masuk ke Gaza. Ini Israel nggak bisa enggak. Kalau Israel itu menyerbu seperti tahun 2014, yang kapal Turki diserbu sama pasukan komandonya Israel, yang mati 1 orang Amerika dan 10 orang Turki itu, ribut lagi. Akan eskalasi meluas kan gitu. Jadi dengan kayak situ aja diplomasi segala macam permainan catur, Hamas sudah pasti menang. Udah pasti menang, nggak mungkin. Jadi
solusi dua negara. Solusi dua negara sekarang solusi dua negara. Jadi solusi dua negara Hamas menang nih. Hamas menang. Walaupun nanti akan perang lagi, itu udah pastilah. Iya. Akan perang lagi. Tapi kan Hamas jadi punya minyak gasnya punya Hamas. Iya. Gas alam yang lebih besar dari Selat Hormuz itu. Yang menarik tadi Amerika Latin juga support juga Bang ya? Oh iya, dia banyak karena Bolivia menarik duta besarnya. Tapi yang udah mau memutuskan hubungan kan Afrika Selatan. Afrika Selatan Bang? Afrika Selatan itu memutus hubungan. Afrika Selatan rapat parlemen memutuskan hubungan presidennya, terus ada rapat BRIC juga. Yang paling keras justru ya Cyril Ramaphosa bahwa genosida. Gitu. Nah, Putin untuk pertama kalinya mulai bicara keras. Ya. Nah, Rusia ini kan dulu dianggap kelompok umat Islam itu menyebalin karena sebegitu dinginnya urusan Palestina. Untuk sekarang mulai berubah. Jadi Israel itu tahun 48 sampai tahun 90-an itu menikmati hubungan yang mesra dengan Rusia dan dengan Amerika. Ya. Dia punya hubungan sejarah. Karena Tentara Merah dulu kan juga yang ikut membantu perang 48, 67. Mantan-mantan tentara. Dan misalnya lebih dari 1 juta penduduk Israel adalah warga negara Rusia. Gitu. Dan warga negara Rusia juga ada yang warga negara Israel. Ada. Jadi bebas visa. Jadi mereka hubungannya cukup dekat. Gitu. Jadi dia menikmati hampir semua anggota Dewan Keamanan PBB yang punya hak veto di belakang dia. Dia pasti menang dia waktu itu lawan. Nah, sejak adanya multipolar ini dunia udah berubah. Iya. Nah, dan dia memilih memblok Amerika. Nah, dengan perang di Ukraina, perang Suriah. Nah, ini akan merubah konstelasi antara dia dan Rusia. Gitu. Nah, salah satu bukti kalau misalnya milisi Irak. Milisi Irak tuh minggu-minggu pertama dia hanya punya senapan serbu. Minggu kedua dia udah punya roket. Oh ya? Iya. Dari? Roketnya roket Rusia. Walaupun roket teknologi lama ya, teknologi 45 Kukusa yang disebut Stalin Orgen, terus roket Grad tahun 60-an. Tapi dia udah mulai dan ini perang ini sebetulnya bukan perang di Gaza aja. Yeah. Di Irak udah mulai perang. Hanya Amerika tidak mau ini jadi eskalasi. Jadi Amerika juga tahu nggak mungkin kuat dia perang. Gitu. Nggak mungkin kuat perang, jadi dia juga menutup ke publiknya bahwa begitu banyak korban di Amerika, di Irak dan di Suriah atas serangan milisi-milisi Irak. Gitu. Ada perang juga di tepi barat. Ya. Brigade Jenin, Brigade Sarang Singa, ini rame ini. Gitu. Tapi yang heboh masih di Gaza, yang dipublikasikan di luas. Nah, itu satu hal. Yang kedua, ada gerakan-gerakan juga para veteran. Itu di luar dari dimensi diplomasi resmi ya antara pimpinan negara, termasuk juga desakan-desakan para diplomat NATO. Kita nggak bisa mempertahankan perang di Gaza. Kita akan kehilangan dunia selatan. Kita akan kehilangan pasar selatan. Kita akan kehilangan sumber daya. Analisis sampai situ ya? Oh, dari situ itu kawat tuh banyak itu ke Kementerian Amerika. Para diplomat dari Perancis, dari Inggris, dari Amerika. Kita nggak bisa. Nah, itu salah satu problem diplomat, salah satu perjuangan yang kita ketika lihat ini bagaimana menghapus neokon, memutus hubungan neokon dengan kelompok oligarki dunia. Nah, itu Xi Jinping sama Aga Khan si Muhammad bin Salman lah. Nah, satu lagi ada perjuangan-perjuangan para veteran. Nah, ini juga banyak orang Israel. Dan dia bukan anti-Israel, dia sangat mencintai Israel karena dia melihat kalau ini perang terus, Israel kalah. Gitu ya. Kalau lawan Hamas menang. Tapi kan Hamas nggak mungkin ditinggalin sendirian. Ya. Ini ada beda pendapat sesama Yahudi juga. Nah makanya mulailah muncul bahwa pada tanggal 7 Oktober yang membantai sipil Palestina bukan hanya Hamas tapi yang disebut juga tentara Israel. Itu mulai muncul, itu kan mereka yang main. Untuk memojokkan Benyamin Netanyahu. Ehud Barak mulai pidato. Itu bekas Perdana Menteri Israel juga. Tapi dari sayap Partai Buruh, bukan garis kerasnya. Mulai menunjukkan bahwa dari 1.400 itu yang 200 Hamas, 400 itu tentara Israel, yang 800 itu ternyata dari autopsinya itu nggak
nggak mati karena Hamas, karena pasukan Israel. Mulai didengungkan bahwa Israel punya doktrin yang disebut Hannibal Directive. Jadi arahan Hannibal. Jadi arahan Hannibal itu boleh tentara Israel harus membunuh orang Israel ataupun tentara Israel kalau itu mau jadi sandera. Lebih bagus orang itu mati apalagi jadi sandera. Karena dia punya kasus kan pertukaran tahanan. Satu orang Israel bisa ditukar sama 1.000. Jadi lebih bagus ya. Nah, itu dibuktikan itu dengan apa tuh namanya tuh helikopter Avase, itulah yang menembaki mobil-mobil dari orang yang habis apa pesta supernova itu. Kan beberapa selamat itu dihajar itu. Dan dengan itu nggak mungkin itu senjata Hamas. Itu orang udah lihat ini pasti namanya yang disebut Hellfire api neraka. AGN 114N. Itu emang itu rudal andalannya Amerika dan Israel. Itu hangus. Rudal api neraka. Terus juga waktu dia di kibbutz di pemukiman, itu tank Israel datang bukannya mengepung, dia tembak itu rumah-rumah penduduk Palestina, Israel. Dia tembakin, terus ada kebakar, pakai John Jidam juga. Jadi, nah kelompok ini yang mempopulerkan bahwa nggak semua orang Israel yang mati pada tanggal 7 Oktober itu adalah perbuatan Hamas, tapi ada juga perbuatan tentara Israel. Gitu. Nah ini rame untuk menjatuhkan Netanyahu. Tapi kalau kita lihat polling, Netanyahu masih kuat, 86% masih didukung. Masih ya? Masih kuat. Jadi ini juga satu perjuangan yang terus menerus. Tapi implikasi sama ekonomi udah kelihatan Bang ya? Oh udah, kalau ekonomi udah kelihatan Israel pekerja asing kan udah keluar hampir 100.000 pekerja asing. Terus juga kan yang 250.000 tentara ini kan itu para pekerja yang produktif. Jadi tentara sekarang kan jadi nggak kerja. Banyak itu kalau soal itu biaya perangnya segala macam. Gimana nasib Fatah setelah Hamas menang?